Hai teman-teman, ketemu lagi sama saya Faisal Panji di Dentalk. Masih bersama Dokter Citra. Dan kita langsung mulai ke pertanyaannya aja mungkin ya dok ya. Boleh. Nah mungkin sekarang nih dok, kita langsung ke pertanyaan nomor pertama. Nah untuk pertanyaan nomor pertama ini ada ini. Dok, kalau gusi bagian bawah bengkak tapi nggak sakit, itu biasanya kenapa ya dok? Wah, gusi bawahnya bengkak tapi nggak sakit. Oke, kayaknya harus dilihat nih giginya. Bisa karena gusinya yang inflamasi atau terinfeksi, bisa juga karena giginya. Jadi, misalnya bengkak itu biasanya karena ada nanahnya misalnya, atau dari si nanah ini kan biasanya ada gasnya nih. Nah, si gasnya itu tuh yang pengen keluar susah banget, sehingga dia bikin kayak jendolan nih di jaringannya gitu. Jadi, kita harus lihat dulu penyebabnya apa. Ketika penyebabnya sudah diketahui, baru perawatannya pun kita bisa tahu gitu. Tapi kalau misalnya untuk keadaan darurat nih di rumah susah keluar atau nggak mau keluar atau gimana, bisa minum obat yang untuk anti bengkak atau anti sakit ya, untuk mengurangi rasa sakitnya dan si bengkaknya aja. Gitu. Nah dok, kalau misalnya untuk perawatannya mah nanti menyusul ya dok. Mungkin kalau kita udah tahu nih apa penyebabnya, mungkin kalau bengkaknya karena kenapa, mungkin baru kita rekomendasiin untuk perawatannya mungkin kayak gitu ya dok ya. Nah ya gitu. Nah dok, selanjutnya kalau misalnya pada gusi bengkak nih dok, gusi bengkak terus sampai menyebabkan gigi-giginya itu jadi nggak rapi dok, itu gimana dok? Jadi gak rapi tuh karena goyang atau karena gimana? Jadi kayak renggang-renggang gitu dok, karena gusinya bengkak, si giginya jadi renggang gitu. Jadi kalau misalnya masalah gigi renggang, sebenarnya ada berbagai macam etiologi atau penyebab ya. Kadang memang dari sananya kita dapat rahang yang besar, giginya kecil-kecil sehingga memang jadi renggang. Atau misalnya ada gigi yang hilang, jadi giginya malah jadi renggang gitu. Terus ada juga misalnya karena pembengkakan, bisa, tapi mungkin agak jarang ya jadi giginya renggang. Tapi ketika gigi renggang harusnya diapain sih? Sama balik lagi, penyebabnya apa dulu? Kalau penyebabnya giginya misalnya renggang dari sananya atau jadi nggak rapih karena nggak ada giginya, nah bisa pakai perawatan behel. Nah, kita bisa behel nih giginya, biar giginya yang tadinya begini jadi rapat gitu. Terus kalau misalnya giginya ternyata ada gigi yang hilang, nah gigi hilangnya pun harus diganti. Kalau misalnya terjadi karena ada massa atau pembengkakan, berarti itunya harus dihilangkan. Itu ya dok ya. Berarti itu mah sebenarnya kembali lagi ya dok. Kalau misalnya untuk kalau misalnya ada bengkak kayak gitu, masuk ke urgensi untuk ke dokter gigi nggak sih dok? Kalau kita udah Kalau ngerasa nih, misalnya udah ngerasa ada gigi bengkak banget sih. bengkak-bengkak kayak gitu, apakah itu masuk ke urgensi untuk kita periksa ke dokter gigi nggak sih dok? Oke, kalau misalnya memang jadi gak nyaman di kitanya, misalnya sampai sakit banget, nggak bisa tidur, atau mungkin karena keluar nanah gitu dari pembengkakannya tersebut, atau keluar darah, boleh kita langsung ke dokter gigi. Oke deh. Ini dok, ada pertanyaan selanjutnya nih. Ini agak menarik nih dok pertanyaannya. Kembali lagi ke orang ibu-ibu hamil. Ini dok izin bertanya. Setelah beberapa bulan saya melahirkan, saya mengalami gigi kropos dok. Apakah ada pengaruh dok kehamilan dengan gigi kropos? Oke. Jadi kenapa sih kalau misalnya giginya bisa keropos? Nah, ibu-ibu hamil itu kan hormonnya juga sama loh kayak ABG, berantakan ya. Jadi ketika hamil menyusui itu memang hormon kita memang lagi berantakan. Jadi ketika ada masalah pada gigi bisa terjadi karena hormonal tersebut. Gitu. Terutama pada gusi-gusi nih. Kalau gusinya tiba-tiba jadi bengkak atau sering berdarah, giginya jadi goyang. Nah, itu bisa karena hormonal. Tapi kalau misalnya giginya jadi ngerasa keropos, nah ada yang bilang nih, ketika kita hamil, bayi yang di dalam perut kita ini nyedot nutrisi yang ada di dalam ibunya. Iya. Kayaknya nih, bisa juga nih, si kalsiumnya juga yang harusnya ke maminya,
jadi masuk ke bayinya gitu. Tapi kalau misalnya itu bisa diperbaiki. Ketika giginya berlubang masih bisa ditambal, masih bisa diperbaiki. Jadi kalau misalnya giginya jadi jelek nih setelah hamil, nah kita cepat-cepat ke dokter gigi, kita perbaiki gitu. Oke, Dok. Berarti ibu-ibu setelah melahirkan juga tetap ya, Dok, harus cepat-cepat screening gitu. Ini, Dok. Ini mungkin masuknya ke kebiasaan orang-orang ya, Dok ya. Mungkin kita kan sering kalau ada orang ketika tidur tuh suka kerket giginya tuh kayak gitu, Dok. Apa kita seringnya nyebutnya apa ya? Bukan ngorok ya. Ya pokoknya giginya kerket mengerot gitu. Ya mengerot namanya ya betul, Dok. Mengerot itu. Nah, mungkin ini teman-teman ada yang ngerasa mungkin banyak keluhan dari teman-temannya, ini Manima tidur berisik katanya kayak gitu. Ya, mungkin dia bertanya nih bagaimana cara meminimalisir untuk daripada mengerot itu, Dok. Cara meminimalisirnya. Oke. Jadi mengerot itu memang penyebabnya macam-macam, tapi mungkin yang lebih banyak itu karena stres. Nah, jadi kalau misalnya kalian nih jadi koas nih, terutama kamu nih Panji, kamu masih sekolah, masih pikirannya kemana-mana, stres. Nah, jangan sedih, nanti lebih stres lagi ketika kalian kerja. Jadi kalau misalnya kalian stres biasanya, yang tadi yang ada kebiasaan mengerot, mungkin jadi ada kebiasaan mengerot gitu ya. Jadi kalau mengerot itu jadi si giginya yang atas dengan yang bawah sama dia diadu gitu ya. Terus digesek-gesekin gitu. Karena bahayanya apa sih? Bahayanya di giginya jadi lapisan luarnya jadi kegesek-gesek akhirnya menipis. Terus karena ada tekanan otot-otot dari sini nih. Nah, biasanya di daerah kuping sini pas yang tempat kita buka tutup mulut ada engselnya tuh kan. Engselnya juga bisa jadi rusak atau terjadi kelainan gitu. Terus benerinnya gimana? Kalau misalnya nggak stres, ya jangan stres. Kalau misalnya kamu penyebabnya ada stres, ya udah sih jangan stres. Banyak-banyak liburan, banyak-banyak cari atau olahraga, misalnya mengurangi stresnya gimana. Tapi kalau misalnya memang secara perawatannya bisa kita jadi pakai yang namanya night guard. Kalau night guard itu bentuknya tahu nggak sih kalau petinju tuh suka pakai kayak buat kayak pelindung gigi gitu ya, Dok ya. Jadi dia nanti giginya tuh bukan gigi dan gigi yang ngegesek, tapi dia ngegesek sama si alat tersebut gitu. Jadi kebiasaannya juga nanti agak berkurang nantinya gitu. Tapi kita lihat lagi nih, kalau memang misalnya nih Panji karena stres jadi mengerot, nah lebih baik kamu jangan stres-stres. Iya, berarti kalau awal-awal mah hilangin dulu stresnya, Dok ya. Iya, kalau memang itu penyebabnya ya. Iya. Liburan. Harus liburan intinya mah. Ya. Dok, mungkin selanjutnya nih agak lebih ke pertanyaan-pertanyaan ABG labil mungkin, Dok. Oke, siap. Ada pertanyaan kayak gini. Kalau misalnya untuk kawat gigi, Dok, atau behel, itu tuh boleh nggak sih, Dok, buat gaya doang, Dok? Waduh, jangan ya kalau buat gaya doang ya. Memang kawat gigi ini fungsinya untuk memperbaiki giginya yang jelek. Nah, intinya itu ya. Intinya untuk orang awam, untuk memperbaiki keadaan gigi yang memang tidak sesuai dengan yang standarnya gitu ya, menurut standarnya. Ketika terjadi sesuatu atau giginya berantakan, nah kita benerin sama yang namanya kawat gigi. Atau misalnya ada kelainan, bisa juga dihubungkan dengan kelainan skeletal di wajah, juga bisa kita perbaiki dengan kawat gigi. Jadi ketika memang ada indikasi untuk pakai kawat gigi, wah sangat disarankan. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya ngapain? Jadi kawat gigi itu dipikir enak. Enggak, pakai kawat gigi itu nggak enak. Iya, Dok, kan orang-orang sekarang mau mikirnya pakai kawat gigi gitu. Cewek-cewek apalagi, Dok. Lucu katanya, biar kayak imut gitu, Dok, pakai kawat gigi, Dok. Wah, kawat giginya yang warna-warni gitu, ada warna kuning, warna pink, kayak segala macam, Dok. Jadi kalau misalnya untuk etika kayak sih
kalau nggak perlu lah ya gitu. Kayaknya kalau mau cakep nggak usah pakai kawat gigi juga cakep kok. Karena pakai kawat gigi itu kita selain untuk memperbaiki bentuk wajah, apa bentuk rahang atau gigi, nah dia juga memang ada alat-alat yang saya pakai gini nih. Nah ini tuh alat-alat aktif yang memang bikin giginya gerak. Nah ketika gigi kamu sudah bagus, ngapain kan digerak-gerakin lagi, udahlah gitu ya. Tapi apa namanya, kalau misalnya memang ada kelainan atau giginya berantakan atau misalnya keadaan rongga mulutnya kayaknya kurang oke nih gitu, nah bisa kita menghubungi dokter spesialis ortodonti namanya untuk dipasang kawat gigi. Gitu. Repot loh ini Mak pakai begini ya. Nyangkut-nyangkut makanan, bibirnya nyangkut, sariawan, nggak enak. Dan mungkin muncul pertanyaan dari obrolan tadi dok. Kalau misalnya untuk kawat gigi itu pada umur berapa sih dok? Biasanya idealnya orang memakai behel itu dari umur berapa sih dok? Oke, kalau idealnya lebih baik pada saat semua giginya sudah tumbuh. Jadi kalau misalnya gigi dewasanya udah pada tumbuh, ideal untuk pakai namanya kawat gigi. Jadi kita misalnya nggak jadi tidak terpengaruh oleh gigi-gigi yang mau tumbuh nih. Misalnya giginya udah rapih, kita rapihin, ternyata masih ada yang mau tumbuh. Nah, jadi kan repot kerjanya kayak 2 kali gitu ya. Jadi kita tunggu sampai gigi-gigi dewasanya sudah pada tumbuh semua, mungkin kira-kira SMP kali ya. SMP kelas 1 atau akhir SD gitu. Nah, itu bisa pakai kawat gigi. Gitu. Oke, berarti ya idealnya umur 14 Berapa ya? 15-an 12, 13, 14 tahun kali ya. Oke. Nah, ini kemudian dok, ini banyak nih dok. Katanya dok izin bertanya bagaimana apa sih bahayanya dok apabila melakukan ataupun melakukan pemasangan behel bukan pada ahlinya, contohnya kayak ke tukang gigi seperti itu dok. Oh, oke. Jadi nih, kalau misalnya yang paling benar adalah pemasangan behel ke dokter spesialis ortodonti namanya. Kalau misalnya kita lihat di pelangnya nih, DRGSPORT. Nah, dokter gigi sport. Kalau kita sering suka bilang gitu ya, dokter gigi sport. Nah, si dokter gigi SP orto ini atau spesialis ortodonti, dia itu ibaratnya gini deh, dia kan udah belajar selama beberapa tahun untuk jadi spesialis. Sudah pasti ilmunya lebih banyak daripada kayak misalnya saya, dokter gigi biasa. Atau daripada tukang gigi, apalagi dari tukang gigi ya. Jadi dia secara keilmuan dia sudah lebih ahli dibandingkan dokter gigi biasa atau apalagi tukang gigi gitu. Jadi kita kan pengennya ditangani oleh orang yang profesional, oleh orang yang memang tahu dan ngerti bidangnya gitu. Kalau misalnya tukang gigi kan namanya juga dokter gigi juga bukan dia ya. Masih mending deh kalau misalnya ke dokter gigi umum yang bisa pasang kawat gigi. Tapi kalau misalnya ke tukang gigi, saya aja belajar gigi segini aja 4 tahun loh gitu. Terus apalagi tukang gigi nggak belajar. Sekarang sih gimana kalian aja. Kalian maunya di tangan orang yang profesional, yang tahu ilmunya, yang pinter. Nah, mendingan kita cari yang memang pada bidangnya, sesuai dengan kompetensinya. Yaitu kalau mau pakai behel ke dokter gigi yang spesialis ortodonti. Oke dok. Ya teman-teman, berarti jangan kita harus memberikan perawatan gigi kepada ahlinya. Itu mungkin ya dok jawabannya dok. Betul. Ini dok datang lagi pertanyaan dok. Saya sudah 10 tahun nih di behel dan belum dibuka-buka. Wah, lama banget. Apa tidak apa-apa dok? Pertanyaannya itu. Kemudian dan selama pandemi ini saya tidak kontrol ke dokter gigi dok karena takut. Nah sarannya bagaimana dok? Oke, jadi kalau 10 tahun rasanya lama banget ya. Jadi emang harus segera konsul lagi ke dokter giginya. Mungkin 10 tahun itu memang mungkin kerusakannya parah banget.
Yeah. Atau mungkin orangnya jarang kontrol sehingga lama perawatannya, jadi mundur. Atau misalnya memang dia nggak mau dicopot kali kawat giginya, misalnya masih pengen kelihatan oke ini pakai kawat gigi, bisa juga ya. Tapi memang sebaiknya kalau kawat gigi itu kan dia menggerakkan gigi. Ketika menggerakkan gigi ada jaringan juga yang pasti akan rusak gitu ya, karena giginya akan bergeser ke tempat yang yang berbeda gitu. Jadi ketika memang sudah lama banget, ada kemungkinan giginya juga akan goyang lebih parah gitu. Jadi sebaiknya coba konsul lagi aja ke dokter giginya atau yang masang ortonya, nanti sebaiknya gimana. Karena kalau 10 tahun rasanya lama banget ya. Ya, nah kemungkinan terus kita muncul nih dok pertanyaan, sebenarnya kalau di behel itu berapa lama sih dok? Yang setahu saya sekitar 2 tahun lah ya minimal, itu bisa sampai rapih. Sampai bisa dibuka, bisa lah minimal 2 tahun. Tapi memang tergantung tingkat keparahan atau tergantung segimana banyak yang harus dibenerin ya. Nah, gitu ya dok. Kalau misalnya gini dok, kalau misalnya di behel nih dok, kita di behel, terus giginya ternyata di pas ketika di behelnya itu ada gigi yang rusak dok. Contohnya kayak ada yang bolong segala macam. Nah itu tuh disarankan apa tidak sih dok? Kalau di behel? Kalau misalnya, kalau setahu saya, kalau misalnya mau pakai behel, giginya memang harus dibenerin dulu semua. Jadi ketika memang udah dipasang alatnya, nggak ada lagi keluhannya, sakitnya, atau giginya bolong lah, harus dicabut lah, nggak ada. Jadi kita ngelakuin yang namanya mouth preparation dulu, segala yang kotor-kotor dibersihin, yang harus dicabutin, yang memang kalau misalnya sesuai perhitungannya ada gigi yang harus dicabut, berarti harus dicabut dulu. Kalau misalnya giginya ada yang berlubang, harus dirawat dulu. Jadi ketika pakai behel, udah benar-benar tinggal mikirin behelnya aja, nggak usah mikirin gigi yang lain. Gitu. Nah, oke, berarti kalau misalnya behel itu dok, apakah ada fungsi lain nggak sih dok selain untuk terlihat giginya lebih bagus, itu apakah ada fungsi lain dok? Selain ada, jadi memperbagus gitu. Memang dia itu intinya adalah memperbaiki yang namanya maloklusi. Jadi ketika gigi atas dengan gigi bawah itu nggak bagus atau sambungannya nggak pas, nah kita perbaiki dengan yang namanya kawat gigi. Selain giginya, kalau gigi berubah, daerah sini berubah juga loh, daerah fasialnya sini. Misalnya nih, tadinya kamu rada maju, yang rahang bawahnya, kalau pakai kawat gigi agak mundur sedikit. Jadi selain memperbaiki gigi, dia juga memperbaiki keadaan rahangnya sini ya, bibir dan sekitarnya gitu. Terus kalau misalnya ada juga untuk memperbaiki skeletal, misalnya pada saat masa pertumbuhan, ada yang pertumbuhan rahang atasnya atau rahang bawahnya memang lebih cepat, bisa pakai yang namanya alat-alat bantu itu untuk ditahan pertumbuhannya sehingga nanti nggak maju banget, nggak tonggos banget gitu. Oke dok. Ini ada pertanyaan titipan nih dok. Ada yang titip. Dok, orang yang mudanya merokok, emang kalau misalnya tuanya bakal cepat ompong ya? Atau cepat goyang gitu? Ini pertanyaan titipan. Kan namanya merokok adalah kebiasaan yang nggak bagus ya. Baik, ya. Betul, Kita semua udah tahu mau apapun pengaruhnya, dia bisa pengaruh kemana-mana dan pengaruhnya efek sampingnya tidak baik gitu ya. Terutama pada daerah rongga mulut. Ketika kita merokok ada bahan-bahan dari si rokok tersebut. Satu. Yang kedua, panas yang ditimbulkan dari rokok. Ketika terus-terusan, misalnya kita terus ngerokok terus, nah jaringannya juga jadi bakal rusak ya. Gusinya bakal rusak. Terus biasanya nih, orang yang merokok itu oral hygiene-nya juga kurang baik. Gitu. Jadi kebersihan mulutnya jadi kurang. Ketika kebersihan mulutnya kurang, berarti infeksi bisa timbul. Dan kalau misalnya tidak segera ditangani, maka malah jadi parah ya. Jadi kalau misalnya kita mengurangi kebiasaan merokok, banyak kebaikannya. Pertama, gigi kita nggak jadi kuning-kuning. Gigi kita bersih. Terus
flora mulut kita atau bakteri-bakteri bagus di dalam mulut kita nggak jadi jahat gitu ya. Terus udah gitu gusi kita nggak ikut kebakar. Nah, padahal kan gusi itu buat menyangga gigi kan. Ketika gusinya udah nggak baik, pasti menyangga giginya juga dia fungsinya jadi berkurang. Gitu. Jadi untuk yang merokok memang sebaiknya dihentikan demi kecantikan, demi kebaikan, kesehatan juga terutama ya. Jadi ketika kita sudah berhenti merokok, misalnya giginya yang tadinya kotor masih bisa diperbaiki. Giginya misalnya oral hygiene-nya buruk masih bisa diperbaiki. Tapi ketika giginya sudah goyang-goyang, penyangganya jadi berkurang, nggak menyangga dengan baik, nah agak susah tuh, agak repot gitu. Jadi kalau misalnya sekarang nih, anak-anak muda sekarang masih merokok, berhenti aja. Daripada nanti belum waktunya kamu udah nggak punya gigi. Oke dok, siap.